ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغراب وتنفى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan segala amaliyah ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus dari setiap dosa dan kesalahan kita. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan dan sembuhkan dari penyakitnya. Kalau ada yang mempunyai hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dunia dan akhirat. I'lam, ketahuilah, anna awamir Allah Ta'ala faraidu wa nawafil, bahwasanya perintah Allah Ta'ala terbagi kepada dua. Satu, ada perintah yang hukumnya fardu atau wajib. Yang kedua, ada perintah yang hukumnya sunnah. Fal fardu ra'sul mali wa huwa asrut tijarati wa bihi tahsulun najatu.
ibadah yang fardu kedudukannya sama seperti modal. Dan dia adalah sumber modal, dan dengan fardu tadi tahsulun najatu, akan mendapatkan keselamatan. Wan naflu, adapun yang sunnah, huwa ribuhu wa bihil fawzu bid darajat. Adapun ibadah-ibadah yang sunnah kedudukannya sama seperti hujungan. Dan dengan hujungan tersebut seorang hamba akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan keberuntungan, yaitu berupa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan kita, di antara sifat Al-Hakim, sifat bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah setelah menciptakan manusia tidak membiarkan manusia itu terombang-ambing berjalan dengan sendirinya, tapi Allah ta'ala aturkan supaya manusia ini selamat. Karena di dalam diri manusia ini lengkap sempurna seberataan. Satu, di dalam diri manusia ada takwa, di dalam diri manusia ada syahwat, di dalam diri manusia ada nafsu, di dalam diri manusia ada akal, di dalam diri manusia ada hikmah. Semuanya lengkap. Tapi kalau tidak diatur dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diri manusia ini berjalan bisa menyimpang. Maka di sini Allah Ta'ala mengaturkan supaya manusia itu disiplin, yaitu Allah Ta'ala olah aturan ujar Allah supaya disiplin dalam sehari 5 waktu harus dijaga. Nah, maka ini disebut dengan kewajiban atau perintah yang fardu. Fardu ini kata Al-Imam Al-Ghazali sama seperti modal. Orang yang berusaha harus berisi modal. Jangan berharap berujung kalau modal tidak. Dan yang namanya modal jangan dikakak-kakak. Orang yang terkakak modal itu rugi dan bangkrut. Contohnya apa? Ujar Allah, modal dalam sehari sembahyang 5 waktu, jangan dikorteng. Anu haul lagi wahai Allah, anu ulun lagi mencari nafkah. Yang dicari rizki Allah, yang dicari itu rizki Allah, tapi Allahnya yang ditinggal. Nah, kalau modal ini dikakak, maka siap-siap rugi, siap-siap bangkrut. Nah, modal ini yang harus kita jaga. Satu, ada perintah yang namanya hukumnya wajib. Ini modal. Ujar Allah Ta'ala, puasa sebulanan bagi yang kada haid, bagi yang kada nifas, bagi yang kada garing, bagi yang kada musafir. Puasa sebulanan, jangan dikurang-kurangi. Kenapa? Karena itu modal. Kata Al-Imam Al-Ghazali, orang kalau sudah mengerjakan modal, insya Allah selamat. Aslun najat, insya Allah selamat. Tapi mempas, maka jangan berharap lebih. Kenapa? Karena kita juga memberikan kepada Allah mempas. Maka jangan berharap balasan berlebih. Nah,
kita boleh mengharapkan balasan berlebih, kedudukan yang lebih tinggi lagi, maka Allah Ta'ala siapkan ibadah yang sunnat. Nah ini fungsi yang sunnat itu, ujar Al-Imam Al-Ghazali, gasan mencari hujungan. Nah, kalau di dalam kepolisian itu, kalau orang bertugas 5 tahun dapat secoret, 5 tahun lagi secoret lagi, 5 tahun lagi secoret lagi. Kenapa harus 5 tahun hanya dapat secoret? Karena inya hanya melaksanakan tugasnya sesuai lawan yang ditentukan. Lalu nanti apa? Supaya lakas ini coretan banyak di bahu ini. Nah, supaya lakas sekolah. Misalnya sekolah perwira, sekolah apa lagi macam-macam. Lakas naiknya di sini. Nah, ini kedudukan sunat itu seperti itu. Nah, tapi di sini harus kita posisikan. Jangan mengharap hujungan, modal ditinggalkan. Jadi wadah kita banyak mengharap yang sunat, yang wajib tak tinggal. Puasa nisfu Sya'ban rajin, tapi puasa bulan Ramadan kada dikodok. Ini orang hendak dapat sandal membuang sepatu. Karena di dalam kewajiban kita itu, di dalam yang sunat itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang namanya sunat biasa, ada namanya sunnah muakkadah. Ini harus kita posisikan dengan baik dan bujur. Jangan kita hendak menggawe sunnah biasa, sunnah muakkadah tertinggal. Contohnya apa? Orang yang hendak sembahyang tarawih tapi ba'diyah isya kada digawe. Banyak. Kita mengambil tarawihnya aja ujar. Nah, jadi ba'diyah isya ditinggalnya. Ba'diyah isya itu lebih afdal daripada tarawih 20 rakaat. Kenapa? Karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkadah. Sama apa tadi? Senin Kamis rajin puasa Asyura, puasa bulan puasa 3 hari pernah kada puasa 10 tahun kada pernah diganti. Ini haram. Orang yang masih berisi kodokan masih ada, tapi inya menggawi yang sunat ini kedidan nilainya. Ini sama lawan orang yang menapal lubang singganalan, nah, tapi menapalnya pakai kopiah. Kalau panci itu panci ganal, tutupnya pas ada, tapi kalau dipakai kan tutup yang halus kada pas. Biasa apa? Itu sama. Orang yang masih berisi kodokan tapi menggawi yang sunat terlebih dahulu, maka itu tidak akan ada nilainya. Lalu nanti apa caranya? Qadha dulu yang wajib, hanya gawi yang sunnah. Ibu-ibu juga yang mungkin bahari pian lagi batianan melahirkan pas bulan puasa pada puasa. Lalu imbah datang bulan nisfu Sya'ban hendak puasa, jangan dahulu. Qadha dahulu yang tertinggal semalam. Qadha dahulu. Nah, apa aja lo sudah
berapa tahun? 15 tahun sudah berdianatnya ada toko-toko. Nah, ingat akan kalau hitung-hitung berapa hari kita kada puasa. Kalau sudah berapa tahun kita kada toko-toko, itu bayar puasa sebuding, yang kedua harus bayar fidyah. Ingat kalau pian bulan. Ini misalnya nih lah, pian 3 tahun yang lalu contohnya aja. 3 tahun yang lalu hamil. Setelah itu melahirkan, bulan puasa kada kau puasa, sampai bulan puasa dihadap, puasa itu belum diqadha, maka kewajiban pian 2. 1, pian wajib mengqadha, yang kedua wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Oh, ternyata tahun dihadapnya kada kau juga lagi puasa. Kayak apa hendak puasa, tahun dihadapnya lagi beranak pulang. Nah, kalau sudah lipat tahun, 2 kali lipat fidyahnya. Jadi berapa hari? 15 hari kada puasa, 15 mud, 15 apa tadi? 15 sehari itu 1 mud. 1 mud itu sekitar 700 gram. Kali 15 hari, ternyata 2 tahun kada kau dekoto, kali 2 kali lipat. Nah, setelah itu hanya kita puasa yang sunnah. Maka di sini harus kita bisa memposisikan mana yang wajib, mana yang sunnah. Sebesar-besar pahala sunnah tetap tidak bisa mengalahkan pahala wajib. Sekali lagi, sebesar-besar pahala sunnah, contoh puasa apa? Puasa Muharram, puasa bulan Zulhijjah. Puasa bulan Zulhijjah 1 sampai 10, keistimewaannya dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ganal ganal pahalanya, tapi tetap kada kawa mengalahkan pahala puasa wajib. Qala Allah, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli adai maftaradtu alaihim. Ujar Allah, ada hamba-hambaku yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan sesuatu yang aku wajibkan. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan hambaku itu, kata Allah, tidak hanya mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan yang wajib, tapi juga ditambahnya dengan melakukan yang sunnah. Apa balasan Allah subhanahu wa ta'ala? Hatta uhibbah, sampai aku jatuh hati kepada hambaku itu, sampai aku jatuh cinta kepada hambaku itu. Fa'idha ahbabtuhu, apabila aku sudah cinta kepada hambaku tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku yang akan menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku yang akan menjadi pandangan dan penglihatannya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, dan aku yang akan menjadi lisannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan
yang dia gunakan untuk menyentuh dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Ini hadiah dari Allah, balasan bagi Allah. Orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan selalu mengerjakan yang wajib, kada tertinggal satupun. Dari umur 15 tahun sampai umur 60 tahun, sembahyang 5 waktu satu pun kada pernah tertinggal. Bahkan yang lebih hebat lagi, ujar Allah, hambaku itu tidak hanya mengerjakan yang wajib, tapi dia juga mengerjakan yang sunnah. Sampai aku pun jatuh cinta kepada hambaku tersebut. Artinya sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menjadi wali, orang yang menjadi kekasih Allah, kada cukup hanya bermodal mengaku mendapat Lailatul Qadar. Timbang pepadah dapat Lailatul Qadar, esok langsung banyak orang minta banyu ke rumah sidin. Jar sidin dapat Lailatul Qadar. Bajar orang apa buktinya? Itu belakang sidin bisa tempel Lailatul Qadar. Amunnya kawa di setempel, berjual setempel aja Lailatul Qadar. Apa bukti sidin dapat Lailatul Qadar? Muntung sidin sumbing dia. Ciri Lailatul Qadar itu lain di fisik. Kalau orang sumbing itu, mohon maaf, itu bukan orang dapat Lailatul Qadar, itu orang yang kencang. Tangan sidin potong sebelahnya dapat Lailatul Qadar, itu orang yang kencang. Untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semudah membalik telapak tangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang berjuang di jalan kami, beribadah, berbuat taat, kewajiban tidak tertinggalkan, yang sunnah ditambahkan dengan yang wajib tadi. Lanahdiyannahum subulana, akan kami arahkan menuju jalan kami. Ini sembahyang koler, mengaji kada, berzikir maginnya, hendak jadi wali. Jadi kadang gampangan kita melihat ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita, yang memang mereka itu masyhur diberikan kewalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ibadah-ibadah beliau, ibadahnya luar biasa. Hatta uhibbah, sampai aku jatuh cinta kepada hambaku tadi, kata Allah. Kalau aku sudah jatuh cinta, telinganya, aku akan menjadi telinganya. Telinganya akan dijaga oleh Allah daripada mendengar yang haram, dijaga oleh Allah daripada mendengar ghibah, dijaga oleh Allah daripada mendengar gosip. Ini satu. Yang kedua, aku akan menjadi pendengarannya, ujar Allah. Hamba ini bisa mendengar apa yang tergeletak di dalam hati orang lain. Mendengar. Ulun pernah dikisahkan, orang yang berjual minyak harum, orang ini ibadahnya luar biasa, istiqomah.
zikir, istighfar, salawat, zikir, istighfar, salawat, zikir, istighfar, salawat. Salat subuh berjamaah. Habis salat subuh zikir, istighfar, salawat, baca Quran. Istiqomah, tidak pernah ketinggal. Orangnya ada di jalan perdagangan, dulu berjual minyak harum di pinggir jalan, bertoko. Lain yang berjual kosmetik lah, berjual minyak harum. Jadi sambil menghadapi pelanggan di toko itu, di tangan sini kada lepas dari tasbih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Kada pernah putus salawatnya. Pernah berkisah lawan ulun, alhamdulillah. Ujar sidin, ulun diberikan karunia oleh Allah bisa mendengar apa yang kada didengar oleh orang lain. Terkadang ada orang masuk ke dalam toko ulun ini, apa yang ada di dalam hati orang itu terdengar oleh telinga ulun. Terkadang daun-daun yang ada di muka toko itu ulun mendengar bahasa-bahasanya, tapi lain bahasa Makoli. Ulun mendengar bahasa-bahasanya, mendengar tasbihnya. Sidin berkisah perjalanan keistiqomahan Sidin dalam mendekatkan diri kepada Allah. Aku yang akan menjadi pendengarannya, ujar Allah. Orang tersebut bisa mendengar apa yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Dan aku yang akan menjadi penglihatannya. Ujar orang kita menyambat asyab. Orang itu bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, jadi pian amunnya hendak kasyaf diberikan Allah Ta'ala bisa mendengar, bisa melihat apa yang kada kau dilihat oleh orang lain. Amalannya sebuting. Wajib digawi, sunat dibanyaki. Lawan apa tadi? Jangan begibah. Wajib digawi, yang sunat dibanyaki dan istiqomahkan. Insya Allah suatu saat Allah akan memberikan hadiah dari hasil mujahadah kita atau hasil ibadah kita tersebut. Tapi jangan dihakimi. Imbah setahun, kenapa belajar kadang mau juga mendengar lagi. 2 tahun, kada kau jual lagi, masih melihat hati orang, melihat apa yang kada kau dilihat oleh orang. Nah, imbah tuh parah gitu sudah. Di sini harus istiqomah. Tugas kita kerjakan, masalah pemberian serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hendak umpat maatur. Kalau kita hendak umpat maatur, sakit kepala kita. Nah, aku kata Allah yang akan menjadi penglihatannya. Maka lihati dan perhatikan kalau dia mendengar ada orang yang kasyaf, lihati ibadahnya. Kalau orang itu ahli ibadah, maka insya Allah 99% kasyafnya itu pemberian dari Allah. Tapi kalau orang ini kada tapi penyembahnya, orangnya ini ketujuh menyaum ayam, lalu sidin berkisah kasyaf, terkadang bujur apa yang ada di dalam hati kita, bujur ditebak sidin, ditangguh sidin. Tapi kemungkinan besar kasyafnya itu datang dari jin. Datang dari jin. Karena kada sabarataan orang yang kasyaf itu datang dari Allah, bisa dengan bantuan jin. Cara kita membedakan, lihati bagaimana ibadahnya. Jadi ibadahnya.
handak dah kasar. Ada nih. Kalau usahin lah. Enak kali. Handak duit aja lah. Kita jangan menyangka orang yang kasar itu nyaman. Orang kasar itu malih. Ada adab dan aturan yang harus dijaga. Ini misalnya lah, misal Pian suatu saat diberikan oleh Allah karunia bisa melihat apa yang kada bisa dilihat oleh orang, bisa mendengar yang kada bisa didengar oleh orang. Andai suatu saat Pian diberikan karunia itu, maka satu adab yang harus kita jaga, kita harus berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Orang ini salah, orang ini kada baik, orang ini kada bujur, tapi nang kaya apa kita anggap orang ini baik? Kita tahu apa isi hati orang, apa tujuan orang, tahu. Tapi nang kaya apa kita menganggap orang ini baik dan sempurna, itu ngalih. Nang kaya kita bahagiaan lawan maling, sakampungan orang memadai sidin ini maling. Dan kita pun tahu ini maling, tapi kita anggap ini orang soleh. Itu yang maling. Kalau tidak bisa berakhlak dengan akhlak Rasulullah, maka kasyafnya itu akan menjadi fitnah. Lalu bahasa sambat, jika ini hati dinarikat benarlah, menyambat di hadapan orang sakampungan orang tahu. Itu bukannya mau obati, tapi malah menambah sakit hati. Sakit hati orang. Nah ini berat. Orang yang andai ini. Di antara pian-pian ada yang mungkin diberikan kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bujur-bujur jaga adab, jaga akhlak sebagaimana akhlak Rasulullah. Kita tahu orang ini garing, tapi kita anggap sehat. Kecuali memang diperintahkan untuk menyampaikan. Dan aku yang akan menjadi lisannya. Lidahnya tidak akan digunakan untuk membuka dan penjerpian tadi menggibah orang lain, tapi lisannya selalu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, aku yang akan menjadi lisannya, ujar Allah. Orang ini apa yang diucapkannya hati-hati. Kalau sidin berucap A, hati-hati bisa kabul A. Kalau sidin berucap B, bisa kabul B itu. Kenapa? Karena lisannya itu aku yang akan menjadi lisannya, kata Allah. Makanya orang yang menjadi orang yang diangkat dan diberikan wilayah kewalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus berhati-hati berpandang. Jangan sembarangan. Contoh, kalau pada salah dulu pernah orang kisahkan, ada seorang wali jazab, wali jazab. Wali jazab ini didatangi oleh seorang perempuan membawa anaknya. Lalu si ibu ini kepada si wali itu, wahai wali Allah, wahai kiai, tolong doakan anak ulun ini. Orang yang bucil kada kau ditakur, sakit hati ulun. Doakan mudah-mudahan inya ampih.
Doakan mudah-mudahan inya amping. Lalu ujar Sidin, aku doakan mudah-mudahan inya amping. Buliklah si ibu dengan anak tersebut, himbah di tengah jalan sekalinya si anak ditabrak motor meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabul. Jadi Sidin, aku doakan amping. Mati orangnya amping bujuran. Ada alang-alang lagi. Nah, maka terkhusus pian babinian. Pian babinian ini kedudukan di bawah Nabi, di atas wali. Kalau tadi wali, ini di atas wali. Maka hati-hati, jaga lisan pian bujur-bujur. Jangan sampai terkeluar kata-kata yang kada baik kepada anak-anak pian. Sekali lagi lah, perempuan ini babinian itu kedudukannya di atas wali. Seorang ibu itu kedudukannya di atas wali, di bawah Nabi. Maka jaga lisan, jangan sampai tersalah ucap lawan anak. Kalau tersalah ucap, diri kita melihat anak pina muncul, lalu kita doakan membala benar, ujar kita doakan membala. Sekalinya kenal dan senang membala gitu. Nah, maka jaga lisan. Kalau hendak sesarik apapun, maka usahakan yang keluar dari lisan kita itu adalah doa kebaikan. Insya Allah kabul. Kedudukan seorang ibu ini luar biasa. Yang pernah ingat kisah Juraij? Julak, ingatlah dia kisah Juraij. Kan ingat 100.000 menyebutkan. Ingat tak dia? Belum juga, tambahin lagi nah. Juraij itu ahli ibadah. Bayangkan ini ahli ibadah. Nah, untung lu kalau betapa nonpian. Jangan betapa nonpian hilang 100.000 saja. Ulun sengaja betapa non sidin, ulun yakin sidin kada ingat. Si Juraij ini lagi beribadah, yang dilakukannya kebaikan. Tapi ketika ibu beliau datang mengetuk pintu, kada diherani Sidin. Kenapa? Karena lagi sibuk beribadah. Kada sibuk main game, kada. Sidin kada sibuk bakaliangan, kada. Sidin lagi kada sibuk baca tur, kada. Kada sibuk main boyang, kada. Sidin lagi sibuk beribadah. Yang dilakukan Sidin kebaikan. Tapi ketika ibu beliau datang mengetuk pintu, kada dibukai Sidin atau terlambat membukai, lalu di dalam hati ibu beliau, ya Allah, saking gerigitannya tadi, jangan dimati. Ingat kah sudah pian? Kada nih julak pasti ingat kah sudah? Ingat tak? Kada juga. Nah, kasetnya kandur sudah. Dulu jakanya ingat tadi 100 euro. Yang lain. Pagar ya senang no, para sandalanya dong. Nah, ya Allah, jangan saking sidin gerigitannya kan. Jangan pian matikan si Juraij ini sebelum dia melihat atau difitnah dengan seorang, mohon maaf, pelacur. Jangan dimatikan sebelum di dalam hidupnya difitnah dengan seorang pelacur. Kabul doanya. Padahal Juraij ini kada lagi guring, kada lagi makan, kada lagi beribadah. Tapi hati ibu beliau sudah terlanjur sakit,
lalu keluarlah kata-kata doa yang kada baik kabul. Maka di sini ibu-ibu jaga lisan. Usahakan sebaik mungkin yang keluar dari lisan pian untuk anak-anak pian adalah doa-doa kebaikan. Sarik wajar. Ambil kibit, tidak bapak kibit. Oh, ya Allah, jadikan anak ulun ini polisi bintang 2. Sambil mengibit. Tapi doa yang keluar. Dan aku yang akan menjadi tangannya, kata Allah, dan aku juga akan menjadi kakinya. Apabila dia meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ya, doanya kabul. Apabila dia meminta, pasti akan aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku lindungi. Tapi syaratnya, la yazalu abdi yataqarrabu ilaiha. Syaratnya hambaku tersebut senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan yang wajib. Dan bahkan hambaku itu, kata Allah, tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga selalu dia kerjakan. Hatta uhibbah, ketika aku melihat perjuangan dan ibadahnya menarik simpati Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai aku pun jatuh cinta. Ujar Allah. Kalau Allah sudah cinta, segala sesuatu akan Allah tundukkan ke dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Sebelum kita tutup, yang membawa banyu silahkan buka banyunya. Kalau pada terbawa cibuk di sungai kan, kadang-kadang yang ke sungai. Niatakan sesuai dengan hajat masing-masing. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, yang hatinya masih tertutup mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan, dan mudah-mudahan Allah berikan segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mudah-mudahan kabul segera. Amin. Al-Fatihah.